Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Laut ternyata menyimpan misteri besar selain keindahannya yang sering kita lihat. Konon di laut juga terdapat sosok makhluk halus seperti yang pernah gue ceritain di episode penumpang gaib di pesawat. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa di sana itu ada juga kerajaan gaib. Nah, di video kali ini gue mau membahas tentang sosok yang diyakini penguasa lautan. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin penguasa lautan pasti langsung keinget sama cerita-cerita dari selatan Pulau Jawa. Dan gak lain yaitu adalah Nyi Roro Kidul. Nah, ternyata nih ada juga sosok ratu yang konon katanya menjadi penjaga pantai utara. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mending langsung kita saling menjaga. Ke ceritanya. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, gue mau ngingetin buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Siapa tahu ini bisa menambah wawasan kalian yang suka banget sama hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Gak boleh dipencet sama kreatif gue. Oke. Jadi gue menemukan informasi bahwa ada loh sejenis Nyi Roro Kidul dari daerah lain. Dia adalah Dewi Lanjar. Nah, jadi Dewi Lanjar ini merupakan sosok yang sampai sekarang itu hidup dalam cerita masyarakat utamanya di Pekalongan. Jadi pada segala peristiwa yang terjadi, Dewi Lanjar ini sering dikaitkan sebagai sosok di belakang peristiwa tersebut. Nah, jadi dalam sejarahnya Dewi Lanjar adalah seorang putri yang cantik jelita, terus juga kecantikannya itu membuat selalu menjadi bahan perbincangan penduduk sekitar. Kemudian sampailah pada tahap yang cukup menyedihkan karena ia harus menjadi janda sesaat setelah baru saja menikah. Dan tambahan sebagai informasi, nama Dewi Lanjar ini terbentuk karena kata lanjar yang merupakan sebutan bagi seorang wanita yang bercerai dengan suaminya pada usia muda dan belum memiliki keturunan. Sejak saat itulah Dewi Lanjar menjadi merana. Ia bersedih terus-menerus hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Dalam perjalanannya Dewi Lanjar menghadap kepada Ratu Pantai Kidul agar diberi izin untuk bertapa di pantai selatan. Dewi Lanjar ini sangat tekun dan tenang dalam bertapa sehingga ia memasuki tahap moksa, yaitu bisa menghilang. Hingga Dewi Lanjar diangkat sebagai atau menjadi anak buah dari Ratu Nyi Roro Kidul dan mengemban amanah untuk menjaga pantai bagian utara. Dari situ jadi muncul banyak banget berbagai cerita mengenai pesugihan kepada Dewi Lanjar. Nah, Dewi Lanjar ini dipercaya sebagai jalan semesta mengguyur rezeki bagi pemujanya. Pantai Selamaran merupakan pintu masuk istana megah milik Dewi Lanjar. Bagi orang yang memiliki kemampuan indera keenam akan dapat melihat adanya karpet merah gaib yang menghubungkan langsung ke pintu sebuah istana megah bertaburkan emas, intan, dan permata yang berkelap-kelip. Jadi kalau ada orang yang ingin meminta sesuatu kepada sang ratu Dewi Lanjar, tentu tidaklah berkomunikasi langsung, melainkan melalui perantara atau biasa disebut dengan kuncen. Nah, di sekitar pantai Selamaran ini ada beberapa kuncen yang dipercaya mampu menghantarkan pemohon pesugihan kepada sang penguasa laut utara. Namun konsekuensi pesugihan ini tidak main-main. Korbannya tidak lain yaitu tumbal manusia sendiri. Mereka bahkan tidak segan untuk merelakan orang yang paling disayang. Karena itulah yang diinginkan oleh sang Dewi Pantai Utara. Dan konon ada sebuah jembatan penghubung antara Balairung, pengumpulan manusia pencari pesugihan dengan pusat kerajaan yang dibangun dari jiwa-jiwa manusia yang diikat selama setidaknya 250 tahun. Wow, merinding banget ya.
kalau bahas jiwa-jiwa manusia kayak gini. Oke. Kita akan tambah lagi ketegangannya karena gue juga baru tahu cerita ini. Jadi sebenarnya kemarin dari tim Fadi Potret itu kita dapat email tentang cerita mengenai Dewi Lanjar ini. Nah kebetulan mungkin di episode-episode sebelumnya gue juga udah selalu dan sering ya untuk ngingetin subscriber gue dan penonton gue bahwa yang punya cerita pengalaman atau apapun itu boleh di-share ceritanya, dan akhirnya kita dapat satu. Namanya siapa? Do Re Mi Fa Sol La Si Do ya? Nada bener dong, Do Re Mi Fa Sol La Si Do dong. Iya benar. Nah namanya Nada. Emailnya mana? Ya tolong editor. Instagramnya di Instagram, emailnya. Nah mungkin gue sih pengennya tadinya ngebacain ceritanya guys. Tapi berhubung karena ternyata setelah kita telusuri, Nada ini temennya kreatif kita yang baru. Ya udah, gue suruh aja ke sini. Langsung saja kita panggilkan. Please welcome. Hah? acara nikahan. Bukan acara TV, bukan. Itu acara tinju. Oh iya bukan. Bukan ya? Oke. Bukan. Ini bukan Ninja Warrior, Pak. Oh iya benar. Kita panggilkan saja, ini dia Nada Asmara. Oke, Nada sini dong, masuk sini. Kok berdiri? Kursi. Ntar kita geser dulu. Ini boleh digeser ke sini. Ya, oke. Framingnya udah pas. Audionya agak deket ya sama hidung. Gitu. Anaknya penurut ya? Anaknya penurut loh ini. Halo Nada. Halo Mas. Oh suaranya masuk sih, bagus. Kamu mau pakai headset juga? Kedengeran gak suara saya? Enggak kedengeran? Kedengeran, oke. Oke, guys, di sebelah gue udah ada Nada yang kemarin dia ngirimin email ke kita di vadipotret@gmail.com. Dia cerita mengenai Ratu Pantai Utara yaitu Dewi Lanjar. Nah ketika kita baca ceritanya nih Nada, gue sempet kayak kepikiran, kok gue baru tahu ya gitu. Sedangkan yang gue tahu selama ini adalah Nyi Roro Kidul seperti itu. Ya. Nah, gue baca sih semuanya ya. Cuman nanti biar Nada aja yang cerita ya. Nah kebetulan waktu itu di selektif sama tim kreatif gue, Ardi sama Karem sih. Oh sekarang ya. Sama Karen. Jadi katanya ceritanya bagus dan pas kita cek ternyata kamu kenal sama Karen juga ya? Iya kebetulan temen nih, emang teman deket. Oh gitu, tapi kelihatannya kayak tidak deket ya kalian ya. Iya dan kalau deket kan deket banget gitu ya. Ini kalau ini katanya sama Karen, gak tau Mas di kampus sombong banget. Emang kamu di kampus tuh anaknya sombong ya? Ih Mas enggak, bohong itu Karen. Oh bohong Karen ya? Sebenarnya Karen yang sombong sebenarnya Mas. Oh gitu. Iya. Yuk gitu. Oke. Durasi. Oke. Durasi ya. So, mengenai tentang Dewi Lanjar. Nah pasti penonton gue juga penasaran. Ini siapa nih Nada? Nama panjangnya siapa? Nabila Nada Zera. Wih, namanya bagus ya. Udah punya pacar? Udah punya pacar guys. Jadi tolong jangan diganggu Instagram dia ya. Walaupun kita udah kapasang tadi di sini ya. Oke. Ya, yes cowok lu. Bukan. Oh, itu cewek lu. Bukan. Oke. Nada boleh cerita sedikit gak sih dari cerita yang udah lu email ke kita gitu. Kayaknya lebih enak kalau misalnya Nada yang cerita. Oke. Mungkin mulai dari awal banget kali ya Mas. Ya. Jadi itu tuh kejadian tahun 2016. Terus saat itu gue masih kelas 11 SMK. Jadi masih umur 16 tahun. Nah kebetulan di sekolah gue ditunjuk jadi perwakilan Tangerang Selatan buat nyanyi. Lomba nyanyi. Oke. Di tingkat provinsi. Nah di lomba itu semua peserta itu ditaruh di sebuah hotel di daerah Anyar. Oke, Anyar. Oke. Utara ya, Anyar. Iya. Utara gak sih? Sebenarnya gue gak tahu sih itu bagian utara atau selatan. Cuman ini nanti kita akan bahas lagi. Ya. Terus habis itu saat gue datang ke hotelnya, memang hotelnya sudah punya apa ya, pas gue masuk kamarnya nih, oke kamarnya bagus banget, gue dapet kamar yang bagus banget. Hotel apa boleh tahu? Ini boleh disebut Gak apa-apa kan bisa disensor. Oke. Sebutin aja. Iya, itu namanya hotel. Oh bagus ya? Iya bagus banget kan. Oke. Nah itu kebetulan dapetnya yang ya
kamarnya oke lah buat gue, teman-teman gue sama pelatih gue. Terus emang pas datang Itu satu kamar berapa orang kalau boleh tahu? 4 orang. Oke. Tapi gede-gede banget kamarnya. Gede banget ya? Jadi ada ruang tengah sama 2 kamar. Satu Oh kamarnya kayak agak presiden luas. suite-nya gitu ya? Iya. Oke. Terus? Habis itu emang dari saat gue datang, teman-teman gue ini kebetulan memang nggak permisi dulu, nggak apa dulu, langsung teriak-teriak. Gue udah bilang. Saking girangnya? Iya, jadi kayak pas datang lihat kamar yang wow, mungkin kan mereka langsung teriak-teriak tanpa permisi atau salam gitu ya. Dan gue udah ngingetin berkali-kali. Awalnya tuh karena itu mungkin triggernya ya. Terus juga setiap maghrib tuh mereka tuh malah nyanyi. Lah tapi kan memang kalian grup vokal bukan? Iya tapi pas maghrib mas. Oh. Jadi kayak jadi kayak pamali ya. waktunya tuh waktu-waktu yang krusial lah gitu. Nah udah besoknya gue lomba. Tapi pas di lomba itu ada kejadian yang bikin gue drop. Jadi kayak ada suatu masalah yang akhirnya gue stres. Akhirnya gue ke pantai sama temen-temen gue. Dan pantainya tuh persis banget di belakang kamar hotel. Oh view-nya langsung View-nya pantai. langsung Tapi pantai. grup vokal lu menang waktu itu? Oh ya makanya lu stres ya? Nah gue nanya, Iya. bener dong. Iya mas. Wajar kalau dia stres, ya kan persiapannya pasti udah lama kan? Udah. Terus fasilitas juga udah oke banget. Pas kalah kan ada beban tersendiri Betul, gitu kan. betul. Karena- Emang gak enak jadi orang yang kalah itu. Iya memang betul ya Gitu. mas ya. Nah oke. Kayak saya sering kalah. Oke. Sorry for that. Kalah sama diri sendiri. Ya. Oke. Gak usah, ya udah Iya. kita lanjut lagi terus. Oke. Di belakang hotel berarti itu langsung view-nya pantai dan laut ya? Ya. Dan itu gue ya biasalah kayak stress release gitu lah ya. Main-main pantai. Tapi memang saat itu cuacanya tuh bener-bener yang mendung. Mendung terus ombaknya tuh apa ya Gede. lebih ganas daripada sebelumnya. Iya biasanya kan kalau pantai-pantainya kan cetek-cetek gitu ya. Ombaknya. Itu boleh tahu gak bulan apa? Kalau bulannya tuh gue lupa sih mas. Karena emang udah lama banget. Udah lama banget ya 2016 tadi ya? Tapi gue inget persis kronologinya. Oke lanjut. Terus habis itu gue tetap main di pantai itu, tetap kayak berenang di sana. Dan emang beberapa kali sempet keseret ombak. Gue hampir keseret ombak gitu saat di pantai. Lu bener-bener literally masuk gitu ke Iya. air karena main gitu sama Iya, teman-teman. Iya, masuk ke air gitu ya kayak berenang gitu. Kayak Lah kan hampir- lu tahu ombaknya lagi gede kan? Iya tapi kayak seru banget gitu kan saat itu. Ya, Oh namanya nantang juga- maut ya ibunya ya. Iya sih emang sedikit ya. Terus habis Gak itu. apa-apa stres kan? Mm-mm. terus habis itu karena akhir hujan deras, gue balik ke kamar dan setelah itu ya udah gue bersih-bersih lah ya dari laut gitu kan segala macem. Dan emang habis itu badan gue kayak rentak banget, kayak capek, pusing, gak enak badan segala macem deh. Kan karena mandi di pantai dan Iya. lagi sudah hujanan segala. Cuacanya gitu juga kan. gak enak gitu ya. Dan hati juga gak enak saat itu kan. Nah habis itu gue kumpul lah sama teman-teman gue di ruang tengah itu. Dan memang gak lama kemudian gue kan agak sensitif ya mas orang. Agak sensitif sama hal kayak gitu. Akhirnya gue ngerasa emang di hotel itu kamarnya memang sudah gak enak. Tapi dari awal lu udah ngerasain waktu Yes, pertama kali yes. masuk. Tapi lu coba ya udahlah gitu. Iya, that's why gue kayak pas teman-teman gue brutal itu gue agak ketakut sebenarnya. Oh Karena oke. at the end gue yang kena saat kalau kayak gitu tuh gue yang kena gitu kan ke teman-teman gue. Terus di malam itu saat gue lagi ngobrol pas lagi ngobrol bareng-bareng sama teman-teman gue, ya udah mulai ada kejadian-kejadian aneh tuh kayak di kamar gue tiba-tiba ada yang lari. Terus tiba-tiba di lemarinya tuh ada yang gedru dari Sorry. Tingkat sensitivitas lu itu lu bisa sampai ngelihat jelas atau cuman sekelewat gitu? Gue bisa ngerasain sih, tapi kalau emang lagi ngeliat gue ngeliat, cuman akan lebih jelas kalau dia masuk ke gue. Oh lu juga bisa berarti? Iya, jadi kayak kalau orang bilangnya mediasi ya. Iya, Kalau dulu gue bilangnya kesurupan, karena gue nggak tahu kalau ternyata itu mediasi. Nggak, kalau lu sengaja lu mediasi, tapi kalau misalnya lu nggak sengaja itu Nah, iya. itu kesurupan. Gue gitu. nggak sengaja, tapi kan biasanya kan kalau orang-orang kesurupan kan kayak hilang kesadaran gitu Ya ya. hampir 100%. Sedangkan kalau mediumisasi itu lu ngasih part buat mereka untuk bisa bicara sama lu gitu kan. Ya berarti let's say gue mediasi ya. Ya. Tapi waktu itu saat itu kejadiannya sengaja. Sebelumnya pernah kejadian. Pernah. Berarti lu udah tahu kalau lu bener-bener sensitif sebenarnya. Iya. Sebenarnya gue baru tahu gue sensitif itu di 11 SMK ini karena emang Oh ada. pas di tahun lu Iya, sekolah ini ya? tahun ini iya karena Oke. emang ada kejadian juga jadi akhirnya gue baru sadar kalau oh ternyata gue emang
sensitif. Gue pikir ya udahlah namanya orang biasa aja gitu kan. Oke, nah habis itu gue emang udah teman-teman gue bahkan merasakan hal tersebut. Maksudnya di kamar itu saking anehnya emang tuh hotel emang udah terkenal angker. Oke. Kan, terus juga ternyata emang kamar yang gue dapat begitu. Terus teman-teman gue denger juga ada orang lari, terus juga ada yang gebrak-gebrak lemari dari dalam. Lemari baju. Tapi dari dalam digebrak-gebrak gitu. Terus habis itu udah mulai ada apa sih lari di koridor, ngetok pintu kamar gue. Itu juga kejadian dan semuanya denger. Dan gak lama gue kesurupan. Mediumisasi karena gue bisa komunikasi. Nggak, tapi lu memberikan izin nggak? Kalau lu tidak memberikan izin, lu memberikan izin nggak untuk dia masuk? Kalau yang itu ya. Oh, untuk ini. Kalau yang pertama ya. Yang pertama. Ya jadi emang ada beberapa setan sebelum si Dewi Lanjar ini masuk ke gue. Itu dia. Jadi kenapa akhirnya gue pengen tahu langsung mengenai Dewi Lanjar itu. Kebetulan waktu pas nada email ini kayak oke, ini mungkin bisa jadi materi. Makanya gue sempat cari tuh. Bukan gue sih, Karen ya nyari. Jadi gue pengen tahu Dewi Lanjar ini siapa sih, gue pengen tahu. Karena gue pengen tahu dulu nih Dewi Lanjar itu ceritanya seperti apa gitu. Oke, kita lanjutin. Akhirnya lu berkomunikasi lah dan memediumisasinya. Ya, dan disitu pertama perempuan biasa lah ya, kayak makhluk-makhluk biasa yang ada di bangunan. Dan yang gue tahu dia tuh di sana. Gue nangis tiba-tiba, terus ya pas gue tanya emang dia korban di situ. Kok lu nanya di dalam? Iya, gue nanya di dalam diri gue. Jadi gue, orang kalau ngeliat gue itu gue lagi nangis, but actually dia di dalam diri gue dan gue ngobrol sama dia. Oke. Lu tahu, lu ngerasa nggak di dalam diri lu sendiri kalau di luarnya itu lu nangis atau lu diceritain temen lu? Oh enggak, gue tahu. Oh tahu ya. Oh Gua jadi lu udah bisa kontrol waktu itu. Iya. Oke, lanjut. Oke, terus habis itu nggak lama kemudian gue keluarin sendiri. Dia keluar sendiri karena emang kayak ya udah gue doain aja gitu kan. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba nggak lama kemudian gue tuh tipe yang kalau abis masuk satu banyak yang masuk gitu loh. Tapi tiba-tiba nih pas habis si perempuan itu yang gue nggak tahu namanya, gue nggak nanya juga, tiba-tiba ada satu makhluk yang masuk ke gue tapi halus banget caranya. Jadi kalau sebelumnya gue mediumisasi itu lebih kayak kesurupan, makanya gue kesurupan karena emang kasar. Kayak tiba-tiba gue berubah gitu. Keras gitu langsung pek gitu ya. Ini kok kayak halus banget gitu kan. Dan gue ngerasa di diri gue itu tuh agak tenang, terus yang ya jadi gue jadi wanita yang lembut banget tiba-tiba. Gue kan gue kan agak apa gue gitu ya. Jadi kadang-kadang pas gue kemasukan makhluk itu, gue nggak tahu dia apa, gue nggak tahu dia siapa, tapi yang gue rasain dia perempuan saat itu. Tapi kalau ketika berkomunikasi itu, lu sempat dikasih lihat nggak wajahnya seperti apa? Belum, karena kalau yang pertama, yang bunuh diri itu kelihatan. Yang kedua ini? Belum, karena gue belum nanya. Jadi gue baru munculin saat gue nanya siapa. Jadi kalau misalnya gue nggak nanya, gue bisa cuma ngerasain dia perempuan atau laki-laki gitu. Oke. Nah kemudian gak lama gue nari mas. Literally nari ya? Jawa tapi yang kayak halus banget, yang pelan banget gitu kan. Terus kayak bener mungkin penari Jaipong aja kali gue gitu kan. Mungkin bisa. Terus gue teman gue ngehubungin guru gue yang bisa juga, yang ikut di situ juga. Oke. Akhirnya guru gue dari gedung sana, jadi kan hotel luas banget ya. Gue di gedung apa gitu namanya, terus dia tuh dipanggil untuk datang ke kamar kalian gitu. Iya, ke kamar gue. Terus habis itu gurunya bilang yaudah tahan dulu. Tapi gue udah kemasukan. Terus dia bilang tahan dulu. Saya ke sana dan lo tahu lift gedung dia tiba-tiba mati. Jadi si gurunya nggak nyampe? Lama jadinya. Oh harus naik tangga darurat. Iya. Jauh banget. Gedungnya gede banget. Mati, terus di kamar gue juga tiba-tiba liftnya mati. Jadi kayak dia di gedung itu dia harus turun lift dulu, pindah ke gedung lu, naik lift lagi gitu. Iya, tapi liftnya mati jadi pakai tangga. Buset. Dan itu gue di lantai berapa ya gue? Lantai 4. Oke, lumayan sih itu. Lumayan. Terus habis itu dipanggil juga staf hotel 3 orang. Gue ingat banget staf hotel 3 orang. Ya masuk juga dan mereka bilang udah biasa kejadian kayak gini. Wow. So, gue kayak oke, ini aneh banget sih. Terus habis itu gue tetap keep trying, kayak gue tetap nari segala macam. Terus gue tanya siapa gitu kan. Lama kemudian muncullah sosoknya. Itu tuh perempuan, cantik banget. Terus rambutnya panjang, lurus gitu, berkilau lah, tebel gitu. Habis itu dia pakai full hijau, kayak hijaunya Nyi Roro Kidul. That's why gue kira tadinya Nyi Roro Kidul. Karena emang hijaunya tuh mirip lah sama yang sering kita lihat
Tapi dia full hijau gitu, jadi nggak pakai yang kain batik. Enggak. Tapi dress full hijau gitu. Oh dress. Iya, Jadi semacam. bener-bener nggak pakai kain bawahan enggak. kayak kain batik gitu enggak ya? Kemben dress hijau gitu, terus dia pakai yang mahkota lengan dua-duanya di Iya, sini, oke. terus sama mahkota di kepalanya. Terus gua baru oke ini bukan makhluk biasa, gue bilang. Tapi gue nggak tahu dia siapa. Fun fact, gue nggak tahu itu Dewi Lanjar saat itu. Terus dia cuma ngeliatin gue dan tersenyum. Gue nggak tahu maksudnya apa. Kayak siapa? Kenapa beda banget sama makhluk-makhluk yang biasa gue temuin? Yang biasa lu temuin dan gitu biasa lu kan. komunikasi sama mereka. Iya, terus gak lama kemudian guru gue datang. Terus itu sekitar pengusiran, ibaratnya kayak pengusiran lepas dari gue itu 2 jam. Tapi selama pengusiran tuh gak ada yang bisa nadahin gue. 3 staf hotel, teman-teman gue ada yang laki-laki itu gede-gede banget badannya, kayak gede tinggi gitu. Sama guru gue, mereka nahan tangan gue kayak gitu sampai yang kayak gitu deh. Itu mereka mental, kayak terjungkal gitu loh. Sorry, emang apa yang lu lakuin di tubuh lu itu sendiri, kayak apa lu meronta-ronta atau Iya, lu tetap nari? beronta-ronta. Jadi gue nari sambil, jadi gue nari. Lu berdiri posisi nari? Duduk. Karena pas mau berdiri gue tuh selalu mau pergi dari kamar. Gue selalu pengen berdiri mau pergi dari kamar. Mau pergi dari kamar? Iya, jadi kayak mau dibawa pergi gitu loh mas. Tapi guru gue selalu nahan. Kayak guru Oh gue iya, selalu makanya nahanin gitu. ada adegan itu berarti ya, maksudnya ada peristiwa yang dimana guru dan teman-teman lo harus nahan lo untuk tidak pergi. Iya, karena Oke, emang gue tuh pengen pergi mulu. Kayak gue diajak pergi mulu untuk dari sana. Dan akhirnya gue dipegang, tapi gue dipegang semuanya. Dan pas, jadi gue nari nih, narinya halus mas. Tapi tiba-tiba gue dek gitu, mereka terjungkal padahal segede banget teman-teman gue tuh. Dan itu sekitar ada 5 orang yang megangin gue dan itu gak ada yang bisa nahan. Dan gue lihat si makhluk ini yang masukin gue itu kayak marah banget pas ada orang yang nyoba dia buat pergi dari diri gue. Jadi kayak dia gak mau pergi dari gue gitu loh. Iya, kayak gak mau, pokoknya nolak gitu. Dan gue juga gak tahu kenapa. Sampai akhirnya terakhir guru gue udah kesel juga kali ya. Akhirnya gue gak tahu dia pakai ilmu apa, kayak gimana caranya. Pokoknya tiba-tiba gue ngerasa di punggung gue tuh kayak ditusuk. Jadi ternyata dia nusuk si makhluk ini untuk biar keluar, dipaksa. Jadi kayak pisau goib gitu kali ya. Di punggung gue tiba-tiba kayak sampai tulang-tulang tuh kerasa banget sakitnya. Dan gue teriak gitu, karena sakit banget. Terus pas keluar gue cuma diem. Dan dia masih berdiri di kamar gue. Dia gak langsung pergi. Terus guru gue cuma ketawa saat itu. Terus gue bilang, Pak ini kayaknya bukan setan biasa deh gitu kan. Kayak ratu-ratu gitu ya vibesnya gitu kan. Sorry, abis beliau keluar tuh si Dewi Lanjar ya akhirnya ya tahu lu namanya. Akhirnya. Dan dia tuh masih stay di situ. Masih. Lu langsung normal gitu? Normal. Dan lu langsung ngomong sama guru lu? Iya. Ini bukan yang biasa Iya. gitu. Terus apa reaksi guru? Guru gue bilang emang bukan. Terus gue langsung, hah siapa? Ini ya ada hubungan lah menurut. Kamu cari aja di Google, saya gak bisa ngasih tahu soalnya gak boleh sama dia. Gak boleh sama si Dewi Lanjar ini. Jadi saat itu gue nunggu. Oh berarti guru lu juga bisa juga ya dia komunikasi. udah Cuman karena reaksi lu mau dibawa pergi makanya guru lu gak ngebolehin. Iya. Makanya secara gak langsung dikeluarin tuh sama guru lu si Dewi Lanjar ini. Iya. Oh gitu. Oke, make sense. Iya, terus habis itu gue bilang, gue sampai maksa guru gue, Pak siapa namanya? Gue pengen banget tahu. Bilang, enggak, saya gak bisa kasih tahu. Kamu cari sendiri pokoknya. Sorry, ini selama 2 jam berusaha kan guru lu kan emang lama akhirnya datang kan. Lu gak coba nanya namanya siapa? Gak mau, bener-bener gak mau ngasih tahu. Sampai besok paginya gue nanya lagi, kita pengen pulang ke Jakarta. Gak mau ngasih tahu. Nggak, lu waktu komunikasi sama Dewi Lanjar selama 2 jam itu? Gak dikasih tahu. Like I don't know who is this gitu kan. Terus dia juga gak ngomong apa-apa. Gue gak komunikasi, jadi gue cuma ngeliat dia doang. Dia cuma senyum ke gue, and that's it. Selama 2 jam? Iya, dan dia cuma ya mau bawa gue pergi terus. Itu doang. Oke, sampai saat ini, sampai detik ini berarti ini udah berapa tahun yang lalu ya berarti ya? Udah 5 tahun. Apakah lu pernah ada interaksi lagi dengan beliau Dewi Lanjar? Oke, setelah itu makanya kan udah kita pulang. Terus emang gue 1 minggu itu mimpi hal yang sama mas. Jadi gue mimpi hal yang sama. Mimpi apa? Mimpi di pantai, gelap kondisinya, tapi tenang. Terus gue ngeliat dia pakai pakai apa namanya kuda. Nah, terus ada kayak apa sih delman ya? Iya. Delman dari jauh datang. Terus ini kali kayak kereta kuda kayak lebih
lebih sama bagus. dengan selir-selirnya itulah, dengan masih Dengan pengawal-pengawalnya. pengawal perempuan. Pengawal. Cowok. Oh cowok. Terus gue ngeliat dia, gue coba berdiri doang ngeliat dia. Terus dia deketin gue, dia turun dari kuda. Terus dia datengin gue senyum, terus dia mau di gue gitu loh. Tapi setiap kali dia gini gue bangun. Setiap kali dia mau nyebut. Jadi setiap gitu lu bangun. Iya. Dan itu berulang mimpinya begitu terus selama seminggu. Dan itu gue di rumah, udah di Jakarta ini Mas. Oh bukan di Anyer lagi berarti ya? Kan. Terus dia nyari itu udah mimpinya yang pagi-pagi gue udah lemes banget kayak sakit gitu. Pulang ke Jakarta gue cerita sama nyokap gue. Nyokap gue juga shock. Sorry, nyokap lu juga sensitif juga? Enggak. Bokap? Lebih ke kakek gue kali ya. Kakek dari bokap. Sorry, lu asli mana ya? Jawa Tengah. Oke. Oke. Ya oke. Oke. Terus habis itu karena gue ngerasa diteror. Terus akhirnya udah tiba-tiba hilang. Gue zikir mulu, gue sholat segala macam deh biar itu tuh hilang. Jadi rajin lah ya sholat waktu itu ya? Oh alhamdulillah sih udah. Udah ya? Iya. Alhamdulillah, oke. Terus habis itu, aduh agak sensitif. Oke, terus habis itu gue akhirnya 5 tahun udah kan 5 tahun gue lulus dari SMK, gue ketemu sama teman-teman gue yang kebetulan juga sejenis sama gue. Ternyata kayak mereka juga sensitif. Gue bilang gue cerita tentang kejadian Ini itu. teman lu yang satu ini sensitif kan? Wah bang, dia penakut banget, gue gak pernah Oh cerita iya sama oke pantesan. Tapi materinya bagus loh. Iya. Walaupun penakut oke. Lanjut. 5 tahun setelah lu lulus, lu ketemu sama teman-teman yang akhirnya banyak yang ternyata mirip juga sama lu gitu. Itu kebetulan sama mereka teman kecil gue. Jadi kita baru ketemu lagi, maksudnya baru bisa main lagi tuh saat 2021 ini. Gitu. Oh baru banget. Terus apa yang kalian obrolin? Kita emang kan suka iseng ya, karena kita sama-sama 3 orang nih, kita 3 orang. Gue sama sahabat kecil gue sama pacarnya dia yang which is teman gue juga. Kita ngobrolin tentang itu, terus gue cerita, teman gue cerita, katanya lu pernah kesurupan di Marbella gitu kan. Marbella, terus gue bilang iya, gue ceritain ini. Terus pacarnya tuh nanya, emang gimana wujudnya? Bukannya Rocky dulu sih, ya apa ya gue gitu. Soalnya guru gue gak mau ngasih tahu sampai sekarang dan gue gak tahu sekarang. Terus emang gimana? Gue deskripsiin wujudnya segala macem. Terus dia bilang itu Dewi Lanjar. Terus gue bilang, hah masa sih gitu kan? Iya itu Dewi Lanjar. Tapi sebelumnya lu tahu Dewi Lanjar siapa? Enggak. Gue baru searching itu. Terus Setelah dikasih tahu namanya. Iya, gue baru searching itu setelah gue tahu. Terus gue ngeliat satu foto di Google yang bener-bener ya mirip lah sama gambarannya dia. Ada. Itu gue bilang iya ini dia. Ini Dewi Lanjar. Nah, kata dia, Dewi Lanjar. Situ. Terus gak lama kemudian gue sempat ketemu sebentar doang tapi sama beliau. Tapi cuma kayak gue jalan-jalan sendiri. Jadi gue tuh kayak merem. Terus Ini posisi lu di rumah ngelakuin itu? di rumah gue. Oh udah gak sama teman-teman lu ya? Sama teman-teman gue juga. Oh ikut ke rumah juga? Yes. Untuk coba komunikasi lagi sama beliau gitu? Ya. Sebenarnya itu nggak direncanain kalau ngomong sama beliau. Jadi teman gue yang cowok ini dia bawa oleh-oleh dari perginya dia. Ada namanya Apa itu? nama makhluk yang ngikutin dia. Oke. Itu kayak setengah ular gitu. Setengah ular manusia. Wow. Oke, terus emang gue pengen tahu dia dari mana gitu kan. Dan Lu nanya lah ke si ini terus gue minta dia untuk bawa gue ke dari mana. Ya jadi akhirnya dia kayak ngangon gue yang ngajak lah ya. sambil nemenin lah. Yang ngajak gue dan gue tuh ya kayak wisata spiritual gitulah. Kayak gue datang dari mana dia segala macam. Terus gue datang ke sebuah kerajaan. Jadi emang temen gue bilang dia dari kerajaan Nat, gitu kan. Terus gue datang ke sebuah kerajaannya dan di situ emang berlapis emas kayak kerajaannya megah banget. Oke. Megah banget. Gue merinding. Nggak ada di sini kan ya? Gue tidur sendiri nih. Enggak. Oke. Dia Oh, megah. salah ya kalau begini ya. Oke, lanjut deh. Anjir serem. Oke. Dia megah. Ya, dia megah banget. Terus gue datang ke sebuah kamar kayak semacam singgasana gitulah, tapi kamar. Dan di situ ada dia. Dia kayak hai gitu kayak. Nyapa sekarang? Iya, kayak dia gini gitu. Terus karena gue takut, gue langsung balik ke diri gue lagi. Langsung kayak gue diem. Terus teman gue coba, kan gue bilang jangan jauh-jauh kata teman gue gitu. Terus kenapa? Lu ketahui pasti ya gitu. Emang lu kerja sama Dewi Lanjar gitu. Nah, terus iya
lah emang satu kerajaan, emang kerajaannya kayak gimana? 2 presiden. Oh ya iya. Jadi ya itu pertemuan singkatnya itu doang, tapi setelah itu gak sih udah gak pernah ketemu lagi. Oke, akhirnya tahu ya namanya Dewi Lanjar. Jadi selama 5 tahun itu gue Cuman nyari tahu siapa beliau gitu kan. gue udah gak tahu dan gue udah tahu. Oke, jadi ketika lu sempet, nah jadi apa yang diceritain sama Nada ini menarik buat gue bahas nih. Makanya Karen, tim kreatif gue sama Ardi akhirnya coba nyari, searching tuh Dewi Lanjar itu siapa gitu. Dan ternyata yang seperti tadi gue ceritain di awal gitu. Tapi ternyata ketika berkomunikasi sama Nada ya termasuk dia spirit yang positif juga ya. Cuman orang-orang aja yang salah menggunakan dan berkomunikasi dengan beliau. Iya sih. Gitu. Oke, jadi ini sebenarnya spekulasi gue aja sih ya. Jadi lebih ke kayak ke cocokologi. Ya, cocokologi. Lu kenapa lihat ke atas? Hah? Ini rumah gue gak ada payungnya. Gue gak ada. Boleh datang. Tanya mau makan apa, habis itu pulang lagi aja. Oke, ini cuma spekulasi gue aja, jadi lebih kayak ke cocokologi ya. Jadi tadi kan kita sempat bahas bahwa beberapa orang juga melakukan pesugihan ke Dewi Lanjar ini. Dan bayaran katanya adalah Dewi Lanjar akan mengambil orang yang paling disayang sama si pelaku pesugihan. Ya. Nah, Nada ini kan istilahnya ya kata gue kan kayak sampai dihantui. Bukan dihantui sih, kayak diikutin terus gitu kan ya. Jadi selama 1 minggu lewat mimpi dan pas itu kejadian juga lu mimpiin dan bangun tidurnya juga lu tiba-tiba katanya di cerita yang di email lu itu lu di kasur lu sampai basah. Iya. Bener? Jadi pas Lu hari ngompol? itu malam enggak. Oh enggak ngompol. Enggak, gue mau make sure itu aja. Enggak, karena satu badan banget. Jadi kayak di malam hari itu setelah kejadian teman-teman gue nggak bolehin gue buat tidur di kamar gue sendiri. Jadi 5 orang jagain gue di ruang tengah. Gue tidur di situ. Tapi pas gue mimpi hal yang sama juga di malam itu persis. Oke. Terus habis itu pas gue bangun basah mas, kayak abis kejebur gimana sih? Oh, Basahnya abis tuh, main dari pantai kali ya? iya, kayak kejebur. Gue juga pas bangun, Allah basah banget badan gue, kenapa gitu? Iya, soalnya gue sempet baca kan di email lu bahwa lu selama seminggu itu bangun sempet yang basah kuyup kan. Nah gue cuma mau nanya aja apakah itu emang lu ngompol apa enggak, ternyata bukan karena udah gede juga kan. Tapi ini ya cocokologi aja gitu. Lu berkomunikasi kan sama beliau. Kan? Yang tadi gue ceritain asal usul dari Dewi Lanjar dan kenapa banyak banget orang-orang yang melakukan hal yang ya mungkin bisa dikatakan nah kayak gitulah caranya untuk mendapatkan sesuatu ya kan dengan pesugihan gitu. Nah pertanyaan gue adalah bahwa mungkin gak sih ada orang di dekat lu yang melakukan pesugihan juga ke Dewi Lanjar sampai akhirnya lu ya itu kena mimpi dan diikutin terus gitu. Mungkin gak sih? Gue malah gak kepikiran. Sih. Soalnya gue ini agak serem sih sebenarnya. soalnya pas di hotel itu gue bener-bener diajak pergi mulu. Kayak bener-bener mau dibawa. Kenapa? Kenapa lu? Kenapa lu? Ya, jadi emang saat itu gue kayak mau banget dibawa yang semua, makanya pada mental itu temen-temen gue tuh karena gue pengen pergi dari kamar hotel. Dan saat gue tanya mau kemana, emang gue mau dibawa ke pantai. So it's mungkin Allah, kalau saat itu nggak ada orang, mungkin gue udah nggak di sini. Jadi kayak ya udah gue kayak tenggelam aja di pantai. Mungkin Bisa jadi. bisa jadi. Oke, atau mungkin positif thinkingnya gue adalah bahwa mungkin gak sih di keluarga lu turunan dari kakek lu ada hubungannya dengan beliau? Itu nggak menurut gue. Ya maksudnya entah apapun itu. Gue tanya nih, keluarga lu tajir gak? Lah ya. Ya udah berarti lu tidak melakukan pesugihan, udah aman. Itu aja. Enggak mas, tapi emang kakek gue itu emang kejawen banget. Ya udah berarti kan ada hubungan baik. Mungkin. Kerabat. Mungkin. Ya kan? Bukan seperti orang-orang yang diceritakan yang melakukan pesugihan gitu. Phew. Kita jangan deket-deket ya. Wih, yaudah
Nggak, takutnya kan orang terdekat kan. Bukan gitu sih mas maksudnya. Oh iya, oke. Oke, thank you banget nih Nada udah datang dan mau bercerita mengenai Dewi Lanjar. Dan mungkin biar nambah informasi aja nih, jadi sebelum closing, gue akan kasih lihat 5 sosok yang dipercaya sebagai ratu kerajaan mistis di Indonesia. Yang pertama, ada Nyi Roro Kidul, yaitu penguasa dari Laut Selatan. Yang kedua ada Dewi Lanjar, yaitu tadi ya pemimpin di pantai utara. Kemudian yang ketiga ini ada Nyi Blorong, sosok pemimpin pasukan Nyi Roro Kidul yang merupakan wanita setengah ular. Masuk akal ya, tadi ceritanya bahwa ada yang pegangan temen lu itu dan ya si gitu. Kemudian yang keempat ada Nyai Gedung Melati. Nah ini adalah ratu di Gunung Merapi. Dan yang terakhir yang kelima adalah Ratu Jujung Buih, yaitu penguasa Selatan Karimata. Nah kira-kira mana? Nah yang terakhir yang kelima itu ada Ratu Jujung Buih, ini penguasa Selat Karimata. Nah kira-kira nih, apakah dari kelima sosok tadi ada yang seru untuk kita bahas lagi di video kita berikutnya. Jadi gue tunggu jawaban kalian. Kalau misalnya memang mau kita bahas, kita akan bahas dengan suara terbanyak. Gitu. Kenapa Anda sudah mulai tidak nyaman? Ada apa? Boleh ceritain dikit, masih ada waktu, Kenapa? Enggak. Ada agak sedikit resah nih. Ya emang itu kalau misalkan ya karena namanya kita cerita tentang kayak gini kan pasti kan masuk akal, pantesan. Gue sebelumnya nih gue bercerita, itu gue merinding sendiri. Dan gue pernah collab juga sama Om Hao waktu itu mengenai cerita yang di Jogja. Lu bisa lihat juga nanti linknya kita kasih. Itu ternyata waktu pas Om Hao sama gue membahas cerita itu, si sosoknya tuh datang. Ya mungkin ya bener ya, yang dikatain sama Sarah juga mereka itu tidak mengenal ruang dan waktu. Aman? Ini masalahnya gak nyampe 5 orang nih kalau megangin nih. Ya, tahan. Gue panggil guru lu nih. Enggak, jangan. Jangan. Udah lama nih gak hubungan sama beliau. Oke, waktu habis ya. Jadi buat kalian mungkin ada pengalaman seperti Nada atau mungkin ada pengalaman mistis di laut atau dimanapun, boleh banget share cerita ke kita di kolom komentar ataupun langsung email ke fadipotret@gmail.com. Nah untuk video kali ini udah gue akhirnya nyampe sini. Jangan lupa subscribe, komen, like dan juga share. Pulang aman ya. Insyaallah. Kalian temenin aja pulangnya nanti ya. Sampai jumpa lagi di episode Unseen berikutnya. Lep langsung gitu. Kenapa kalau kita duduk berdua di sini sempit banget ya? Iya lagi. Oke, habis itu. Gue udah diem. Sumpah gue udah diem.